Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Effendita Rustam, Ketua Panitia 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir di hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari kedua ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai perusahaan mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Pada sesi Public Expose oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Perkenalkan, nama saya Stephanie Deborah, selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebagai informasi, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 17 Desember 2009 dengan kode perdagangan BBT. Bergerak dalam bidang usaha perbankan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor finance. Untuk mengawali sesi public expose ini, mari bersama-sama kita saksikan terlebih dahulu tayangan video company profile dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Yang mana? Nah, yang mana? Video yang mana dia bikin? Video yang itu. Yang punya. Yes, right. That's where I live. Simple space to set up all of my goals. From here, I'll start to change the world. By this sketch, I would start to modernize the world. Or at least, make my own hometown better. Green environments around me, cozy and on-time public ride, fair traffic to drive all around the city, with all those modern buildings and skyscrapers in front of your sight. What a wonderful scenery, right? Though before that, I gotta develop myself. Where do I start? First things first, I need a long-life trustworthy partner. A spouse, maybe. I know, it's not easy. Till I found one partner. Yes, Bank BTN. Making my life easier and helping me realize my dreams. With all its supporting products, facilities, and its digital banking solutions, helping me reaching out my dreams. How could it be? I did it all digitally. With the right partner and a great support, definitely maximizing my potential.
and we'll keep going on and on. Woohoo! That's right. It made me feel Wait. It's not completed yet. What does all of these mean without my own home? I keep on trying till it's the right time to say, yuk cari rumah idaman kita dan bangun keluarga bahagia. Then, it's all just perfect. Thank you, Bank BTN. Bank BTN has been trusted to run 1 million houses government programs. By 2018, Bank BTN has more than 306 trillion rupiahs of total assets, with majority market share in KPR compared to other banks. Bank BTN has also been honored with some international and domestic awards. 100 Best Listed Companies 2018 by Majalah Investor, 2017 Vision Awards by League of American Communication Professionals, Asian Best Public Companies by Majalah SWA, Indonesia Turkey Global Leaders Award 2018, Best of the Best Awards 2018 by Forbes Indonesia, Penghargaan Gratifikasi Hakordia 2018 by KPK, and Corporate Governance Conference and Award by Indonesian Institute of Corporate Directorship. Bank BTN has been spread out for over 900 branches all over the nation. Better yet, it has provided homes for more than 4 million families in Indonesia. Let's get engaged with the right partner like me, bro. Bank BTN, sahabat keluarga Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita telah menyaksikan bersama-sama video company profile dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Hadirin yang kami hormati, bersama saya siang hari ini telah hadir manajemen dari PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Yakni yang pertama akan saya perkenalkan, yakni Bapak Nixon LP Napitupulu, selaku Direktur Finance, Planning, and Treasury PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Selamat siang. Pak Nixon. Selanjutnya, Bapak Winang Budoyo, selaku Investor Relation and Research Division Head. Selamat siang, Bapak Winang. Siap, Mbak. Dan yang ketiga adalah Bapak Ari Kurniawan, selaku Corporate Secretary Division Head PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Selamat siang, Pak Ari. Selamat siang. Bapak, Ibu, dan hadirin, perlu saya informasikan bahwa apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan selama sesi pemaparan berlangsung, maka Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan tersebut terlebih dahulu melalui menu Q&A yang ada pada interface Bapak dan Ibu. Pertanyaan tersebut selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian door prize dari panitia. Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan, yakni dapat ditemukan pada running text yang akan kami sediakan pada saat sesi tanya-jawab dimulai, atau pada menu chat pada saat sesi pengisian kuesioner dimulai. Baik, untuk memulai presentasi ini, saya akan mempersilakan kepada Bapak Ari Kurniawan untuk menyampaikan pemaparan dari perseroan. Kepada Bapak Ari, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan kepada Bank BTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin peserta virtual event Public Expos Live 2020. Sekarang saatnya kita memasuki presentasi kinerja keuangan dan bisnis per 30 Juni 2020 PT Bank Tabungan Negara Persero terbuka. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ari Kurniawan, saya Kepala Divisi Corporate Secretary Division. Dan pada kesempatan ini, tentunya kita harus memperkenalkan terlebih dahulu presenter kita dari Bank BTN. Yang pertama, yang terhormat Bapak Nixon LP Napitupulu, Direktur Finance, Planning, and Treasury. Selamat siang, Pak Nixon. Siang. Dan presenter kedua, tentunya yang terhormat Bapak Winang Budoyo, Kepala Divisi Investor Relation Research and Division. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Nixon Napitupulu dan Pak Winang Budoyo untuk mempresentasikan kinerja keuangan dan bisnis per 30 Juni 2020 PT Bank Tabungan Negara Persero terbuka. Kami persilakan Pak Nixon. Terima kasih Pak Ari, Ibu Stephanie Deborah, rekan-rekan sekalian yang hadir pada acara siang ini.
Kami akan memulai paparan dengan kondisi ekonomi makro, pandemi COVID-19 telah menekan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. IMF memproyeksikan bahwa tahun 2020 akhir ini hanya China yang mencatatkan pertumbuhan positif. Sementara di Indonesia diindikasikan akan tumbuh sebesar minus 0,3%. Jika kita lihat perkembangan industri perumahan melalui House Price Index Bank BTN, jadi kita selalu nerbitin tuh yang namanya House Price Index BTN. Pertumbuhan indeks tertinggi ada pada rumah kecil dengan tipe 36 meter persegi, yang mana tipe tersebut adalah merupakan pangsa pasar utama Bank BTN. Hal ini menunjukkan bahwa ruang pertumbuhan untuk bisnis Bank BTN masih tersedia, bahkan dalam masa ketidakpastian ekonomi seperti di situasi saat ini. Pada tahun 2020, kita dihadapi dengan tantangan COVID-19 yang menyebabkan Bank BTN harus terus melakukan penyesuaian terhadap kondisi bisnis. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah 1. Menurunnya daya beli masyarakat yang menyebabkan perlambatan bisnis. 2. Naiknya restrukturisasi kredit yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko kredit. 3. Perlunya penjagaan yang lebih ketat terhadap kondisi likuiditas. 4. Adanya social and physical distancing yang menimbulkan tantangan baru dalam menjalani bisnis di lapangan. Dan yang kelima, terdapatnya perlambatan kredit secara nasional. Di slide selanjutnya, kami ingin memberi gambaran secara keseluruhan mengenai kinerja bisnis dan keuangan Bank BTN secara keseluruhan sampai dengan semester 1 2020. Pertama, kami telah memperkuat kualitas aset dan coverage terhadap kredit bermasalah atau NPL coverage. Hal ini tandai dengan NPL net tetap pada tanggal 30 Juni 2020 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2,4%. Sementara coverage ratio juga telah meningkat secara drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu dari 37,87 menjadi 107,9. Jadi dapat kami sampaikan bahwa kita naikin coverage NPL 70% dalam waktu 1 tahun. Itu artinya bahwa lebih dari 100% NPL telah kita cadangkan dalam berbentuk CKPN. Kedua, likuiditas telah tercukupi dengan liquidity coverage ratio atau LCR yang meningkat menjadi 132,22% dibandingkan 105,5% pada tahun sebelumnya. Jadi liquidity coverage ratio merupakan rasio yang dipergunakan oleh otoritas dan Bank Indonesia untuk mengukur kemampuan kita mengcover uang keluar dalam waktu 3 bulan ke depan. Sebenarnya itu inti dari rasio itu. Dan loan to deposit ratio yang LDR membaik menjadi 111,27 dibandingkan sebelumnya adalah sebesar 114,24%. Ketiga, modal masih memadai dengan rasio kecukupan modal atau dalam perbankan sering disebut CAR yang berada pada level 19,10%. Artinya masih di atas, jauh di atas regulasi, minimum regulasi yang ada. Terlebih, penyaluran kredit baru akan tetap difokuskan pada KPR yang memiliki aset tertimbang menurut risiko yang rendah. Jadi teman-teman mesti kami sampaikan juga bahwa ATMR dari KPR subsidi itu hanya 20% sesuai ketentuan, dan ATMR KPR sendiri juga masih cukup rendah dibandingkan dengan kredit-kredit jenis lainnya. Keempat, Bank BTN masih mencatatkan pertumbuhan di sisi kredit maupun dana. Pertumbuhan kredit didorong oleh KPR subsidi yang tumbuh masih 5,84% year on year, sedangkan dana pihak ketiga secara keseluruhan tumbuh sebesar hampir 3% year on year. Jadi dapat kami sampaikan bahwa walaupun di Juni gitu ya, Maret, April, Mei, Juni pengaruh COVID dampaknya itu masih terasa, tapi bahwa KPR kami masih tumbuh terutama di KPR subsidi sampai dengan 5,84%. Terakhir, Bank BTN sudah melihat adanya perbaikan biaya dana atau cost of fund yang turun sekitar 40 basis point sejak akhir tahun 2019. Sejalan dengan semakin menurunnya reference rate BI, di mana biaya dana akan diperkirakan terus turun dan akan memicu perbaikan
profitability Bank BTN sampai dengan akhir tahun nanti. Kemudian selanjutnya kita akan jelasin hal terkait pandemi. Di saat pandemi COVID-19 ini masih terdapat beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pengembangan bisnis bank, seperti mengembangkan produk dan layanan yang mendukung gaya hidup stay at home, karena transaksi masih tetap jalan walaupun adanya social distancing. Mengoptimalkan program pemulihan ekonomi nasional yang di mana di dalamnya terdapat bantuan likuiditas pemerintah kepada perbankan untuk penyaluran kredit ke sektor real. Seperti teman-teman tahu bahwa PMK 70 udah cair, di mana BTN juga menerima kurang lebih 5 triliun untuk support ekspansi 15 triliun. Tapi kita berharap sampai akhir tahun juga masih ada tambahan 5T lagi, jadi kami bisa support ekspansi 3 kali lipat atau kurang lebih 30T sampai akhir tahun. Adanya stimulus sektor perumahan dalam bentuk penambahan alokasi dana KPR subsidi yang meningkatkan kuota KPR subsidi sebanyak 175.000. Jadi di bulan April berlaku per Mei, pemerintah membuat stimulus ekonomi di mana ada tambahan kuota subsidi 175.000, formatnya adalah SSB atau subsidi selisih bunga, di mana 142.000 adalah untuk BTN. Jadi kita dapat tambahan 142.000 unit rumah lagi sampai dengan akhir tahun ini. Optimalisasi kanal digital Bank BTN terus berkembang untuk pemanfaatan masa transaksi go virtual yang menghindari adanya kontak fisik. Adapun aspirasi Bank BTN untuk jangka menengah adalah untuk menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia atau menjadi bank KPR terbaik di Asia Tenggara. Dalam mencapai hal tersebut, ada beberapa aspek yang menjadi titik berat Bank BTN. Dari sisi pelanggan, kami berfokus untuk memberikan kemudahan melalui bundling produk, pengembangan berbagai fitur transaksi. Kami juga fokus pada keluarga dengan pendapatan bulanan hingga 15 juta. Kepentingan pemegang saham juga merupakan bagian penting dari tujuan strategi kami dengan adanya shareholder value dan menjadikan BBTN sebagai salah satu saham blue chip di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan bank BUMN, kami juga bertujuan untuk menjadi mitra utama pemerintah sebagai fasilitator sekaligus market leader untuk menyediakan perumahan Indonesia. Bagi pengembang dan pelaku bisnis perumahan, kami bertujuan untuk menjadi mitra yang terbaik dapat memberikan solusi end-to-end di sektor perumahan. Terakhir, kami ingin BTN dapat menciptakan nilai bagi karyawan menjadi tempat kebanggaan bekerja buat mereka. Kemudian berikut adalah kami telah mencanangkan 8 inisiatif strategis utama sejak manajemen baru sebenarnya untuk mendukung tercapainya aspirasi BTN untuk diimplementasikan selama tahun 2020. 1. Penguatan penagihan dan penjualan agunan untuk perbaikan kualitas aset. 2. Penetapan budaya kerja yang mencerminkan GCG, risk, dan compliance di seluruh unit kerja. 3. Perbaikan proses pemberian kredit dengan risk management yang lebih ketat. 4. Pengembangan pembiayaan perumahan untuk milenial di kawasan perkotaan. Menciptakan produk bundling dan meningkatkan aktivasi rekening untuk tabungan yang lebih optimal. Pembentukan skema-skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra-mitra besar, seperti instansi-instansi BUMN, BPJS Naker, maupun BP Tapera. Terus mengembangkan kanal elektronik, otomatisasi proses bisnis, dan ekosistem digital. Membentuk partnership untuk mendukung bisnis utama di sektor perumahan dan subsektor perumahan. Salah satu area utama dari inisiatif bisnis baru ini adalah perbaikan struktur pendanaan Bank BTN. Misi kami adalah membawa BTN kembali menjadi bank tabungan, sesuai dengan namanya Bank Tabungan Negara, selain menjadi bank KPR terkemuka. Produk utama mendukung inisiatif ini adalah BTN Solusi, sebuah produk bundling, lending, dan funding yang memberikan berbagai keuntungan bagi karyawan, seperti bunga kredit yang disesuaikan untuk pemilik akun payroll di BTN. Dari Januari hingga Juni 2020, kami telah berhasil memperoleh 15.964 akun payroll baru atau orang yang memindahkan gajinya ke BTN. Sehingga jumlah akun payroll total menjadi 120.474 orang. Produk ini akan terus kami perkenalkan kepada pelanggan institusional kami, seperti instansi pemerintah, BUMN, dan anak perusahaannya, perusahaan swasta, dan perusahaan manufaktur di kawasan industri besar.
Jika melihat kinerja kanal digital BTN dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah pengguna dan transaksi mobile banking dan internet banking terus meningkat secara signifikan. Jumlah penggunaan mengalami peningkatan 29,88% untuk mobile banking dan 139% untuk internet banking. Jumlah transaksi meningkat, transaksinya sendiri meningkat 31% dan mobile banking meningkat 21% year on year. Dari sisi nilai transaksi, sekarang nilainya, mobile banking naik sebesar 31% dan internet banking naik kurang lebih hampir 14%. Hal ini merupakan pertanda positif bagi BTN yang menunjukkan semakin banyak yang terbiasa menggunakan kanal digital BTN, sehingga transaksi perbankan tidak mengalami gangguan pada saat pandemi. Kami bertujuan untuk terus meningkatkan layanan yang tersedia bagi nasabah, untuk terus meningkatkan pengalaman digital banking bagi customer kami. Platform lain yang juga penting dalam memperluas produk kami secara digital adalah portal BTN Property, yang hingga Juni 2020 telah menampung penjualan properti. Nah ini menarik ya, portal properti itu artinya orang jual beli rumahnya udah secara online, which is zaman dulu nggak mungkin orang jual beli rumah tuh lewat online, pasti lihat rumahnya. Itu yang terjadi sudah 2.172 developer dan 95.000 member online. Kemudian terdiri dari 2.785 proyek perumahan dengan 686.000 unit properti. Pada semester 1 ini, platform ini telah memiliki 2,91 juta pengunjung. Jadi viewersnya udah 2,9 juta pengunjung dan sudah terjadi 11.814 pengajuan KPR. Penyaluran KPR dari kanal ini sudah mencapai 694 miliar untuk 2.200 unit rumah. Jadi cukup menarik tren baru arah dari perkembangan bisnis perumahan. Selama pandemi COVID-19, untuk terus memaksimalkan penggunaan platform ini dan untuk memasarkan dan meningkatkan penyaluran KPR yang biasanya harus dilakukan event seperti pameran secara fisik. Selanjutnya, paparan akan dilanjutkan oleh Bapak Winang untuk menjelaskan mengenai kinerja bisnis dan keuangan sampai dengan semester 1 2020. Silakan Pak Winang. Ya. Terima kasih Pak Nixon. Selamat siang Bapak Ibu. Di masa pandemi seperti saat ini, BTN harus terus mengikuti tren makroekonomi dan industri, sehingga penyesuaian terhadap target bisnis harus terus dilakukan. Fokus utama tahun 2020 kami tetap pada perbaikan kualitas aset dan peningkatan dana murah protokol. Pada tahun 2020, target pertumbuhan kredit yang realistis adalah sekitar 5-6% yang akan mendorong total aset untuk tumbuh 4-5%. Penggerak pertumbuhan kredit ini adalah KPR subsidi yang dengan penambahan kuota diharapkan dapat tumbuh sebesar 10-12%. Dana pihak ketiga ditargetkan untuk tumbuh sedikit lebih tinggi pada 8-9%. Hal ini akan membawa bank pada kondisi likuiditas yang lebih nyaman, namun tetap fokus pada dana murah sehingga profitabilitas tetap stabil. Rasio CAR diproyeksikan akan berada pada 16-18%, kemudian NPL gross masih stabil di sekitar 4,5%, dan NIM di kisaran 3,3-3,5%. Selain itu, coverage ratio ditargetkan akan terjaga pada level 105-106%. Beralih kita ke ikhtisar keuangan. Secara keseluruhan selama pandemi ini kami berhasil menjaga kinerja tetap on track dengan target kami. Bisa kita lihat bagaimana total aset masih berhasil tumbuh positif sebesar 0,68% year on year, dengan total kredit dan pembiayaan tumbuh sebesar 0,32% year on year. Total dana pihak ketiga tumbuh sebesar 2,99%, didukung oleh pertumbuhan giro. Kemudian ekuitas mencapai 17 triliun rupiah yang dipengaruhi oleh penerapan PSAK 71 pada Januari 2020. Kami juga membukukan laba bersih sebesar 768 miliar yang sudah jauh di atas pencapaian pada akhir tahun 2019. Rasio kecukupan modal menurut perhitungan Bank Indonesia terjaga kuat pada 19,1%. NPL gross stabil di 4,71% dengan NPL net membaik menjadi 2,4%.
NIM berada pada 3,16% yang ditargetkan akan meningkat di sisa tahun ini. Rasio coverage meningkat secara substansial menjadi 107,9% karena kebijakan manajemen untuk menjaga pencadangan yang lebih tinggi. ROE dan ROA masing-masing adalah 10,06% dan 0,63%. Yang terakhir, LDR membaik menjadi 111,27% dan LCR meningkat menjadi 132,22%. Mari kita beralih ke komposisi kredit dan pembiayaan. Kita dapat melihat bahwa BTN masih dapat mencapai pertumbuhan kredit sebesar 0,32% dengan fokus utama pada kredit perumahan yang dapat tumbuh sebesar 0,96%. Hal tersebut memperkuat komposisi kredit perumahan yang mendominasi portfolio kredit sebesar 90,9% sejalan dengan fokus bisnis utama Bank BTN. Untuk perkembangan dana pihak ketiga, kami ingin menyoroti bahwa pertumbuhan sebesar 2,99% year on year didorong oleh giro yang tumbuh stabil di 13%. Untuk rekening tabungan, kami melihat adanya penurunan besar pada tabungan Batara Prima yang berbiaya tinggi yang bergeser ke tabungan Batara regular. Akibatnya, biaya dana atau cost of fund secara keseluruhan bertahap membaik. Cost of fund turun dari 5,93% pada Desember 2019 menjadi 5,55% pada bulan Juni 2020. Demikian paparan dari kami terkait kinerja Bank BTN per 30 Juni 2020. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator untuk memandu sesi tanya jawab. Terima kasih. COVID Juni berapa ya? Udah lupa kalau gini. Juni. Ada. Baik, terima kasih kepada Bapak Ari, Bapak Nixon, dan Bapak Winang atas pemaparan yang diberikan. Sungguh menarik materi yang sudah disampaikan. Dan Bapak dan Ibu, saat ini kita akan memasuki tanya jawab. Dan saya akan mengatakan pertanyaan pertama yang sudah masuk adalah dari Bapak Filbert Suryadi dari Ultra Asset Management. Yang pertama, Pak, berapa target laba bersih BBTN di tahun 2020? Dan yang kedua, mengapa sekuritisasi BBTN hanya 2 triliun? Dan mengapa tidak dilakukan 20-30% dari total aset kredit sehingga perseroan bisa lebih efisien dalam mengelola likuiditas dan profitability perseroan? Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Nixon atau Bapak Winang untuk dapat menanggapi pertanyaan. Target laba. Target laba, Mbak. Guideline yang sudah kami sampaikan sebelumnya juga pada saat public expose adalah bahwa kami yakin bahwa kita bisa mencapai laba sampai dengan akhir tahun itu 1,2 triliun. Tapi dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan Juni tadi juga Pak Winang sudah sampaikan bahwa laba kami adalah 768 miliar gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngitung sendirilah sebenarnya. Tapi kalau dari kami guideline-nya adalah 1,2 triliun untuk laba kita sampai dengan akhir tahun 2020, di mana memang Bapak Ibu kami lebih menekankan penguatan cadangan lah di tahun ini gitu ya, di mana salah satu yang kami kebijakan yang kami lakukan adalah bahwa kredit-kredit yang kami restrukturisasi akibat dampak pandemik ini, kita naikkan cadangannya dibanding restrukturisasi normal. Gitu. Jadi walaupun call-nya sama-sama call 1, memang sengaja kita naikkan kurang lebih rate-nya 15% lebih tinggi daripada katakanlah restruct yang sama dalam kondisi normal. Untuk kehati-hatian kita gitu ya sebenarnya. Sehingga makanya kita yakin bahwa coverage NPL kami pada akhir tahun itu mudah-mudahan di atas 110%. Tujuannya adalah untuk itu memperkuat cadangan sehingga semua NPL kami dapat terjaga dengan cadangan yang memadai. Itu yang kami lakukan sampai dengan akhir tahun 2020 ini, termasuk di dalamnya selain penguatan cadangan adalah
kita berusaha menurunkan cost of fund, Bapak Ibu. Jadi tadi sampai Juli kami juga udah cek, udah 50 basis point. Mudah-mudahan sampai akhir tahun kita bisa turun 80 sampai 90 basis point dibanding akhir tahun 2019. Sehingga kalau ada penurunan cost of fund, kami ke depannya memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan margin di tahun-tahun berikutnya. Itu yang kita tempuh di tahun ini, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan sekuritisasi. Nanti mungkin Winang bisa bantuin ya data makronya gimana ya. Tapi yang terjadi adalah memang kami tiap tahun melakukannya 2 triliun. Pertama memang adalah underwriter-nya sendiri di Indonesia terbatas. Yang paling rajin lakukan sekuritisasi rumah adalah SMF. Itu satu, Pak, Bapak Ibu sekalian persoalannya. Artinya kami juga bergantung pada jumlah pelaksana emisi yang ada di Indonesia. Jadi kita bergantung pada mereka dengan frekuensi yang juga bergantung pada frekuensi yang bisa mereka lakukan. Itu satu. Kedua adalah sampai hari ini belum semua lembaga investasi, baik itu DAPEN, asuransi, bank, dan sebagainya, memahami produk sekuritisasi KPR. Itu problemnya. Jadi sosialisasinya masih kurang. Makanya kami sama SMF berusaha untuk terus lakukan sosialisasi. Padahal ini sebenarnya produk bagus. Bapak Ibu bisa bayangin ya, sekuritisasi kita yang terakhir itu 2 triliun, di mana dibagi 3 trans, yang kelas A itu tenor 3 tahun misalnya bunganya 8,5, tenor 5 tahun 8,75. Ratingnya AAA. Jadi bayangin AAA 8,75, bagus banget. Ya, cuma memang itu tadi, marketnya tuh sangat terbatas yang mau membeli produk sekuritisasi. Ya, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi problemnya Pak bukan di kaminya, tapi bukan dari sisi supply side, tapi dari sisi demand side-nya tuh playernya nggak banyak. Dan yang beli sekuritisasi juga terbanyak ya kalau dapat kami sampaikan ya SMF sendiri, Taspen, BPJS Naker, dan 1-2 bank lah. Jadi nggak banyak investornya. Nah, ini yang menyebabkan mengapa kami nggak bisa isu atau mensekuritas lebih dari 2 triliun gitu ya. Sampai nanti marketnya juga, padahal kalau kita lihat di negara-negara maju ya, sekuritisasi itu udah benar Bapak Ibu, bisa 20% dari total gross ekspansinya. Sehingga bank-bank yang seperti BTN dengan pembiayaan yang panjang memiliki sumber alternatif dana jangka panjang juga. Jadi maturity risk mismatch-nya tidak terjadi gitu. Ini yang kalau di negara-negara yang sudah maju dan marketnya sudah mature gitu ya. Tapi di Indonesia sekuritisasi bukan produk yang terlalu umum dikenal gitu ya. Dan kita mesti pelan-pelan memperkenalkannya. Kami yakin ini pasti nanti evolusinya ke sana. Orang akan tertarik beli sekuritisasi, yield-nya tinggi, kemudian wajib AAA. Kalau nggak AAA dia nggak bisa disekuritisasi. Kurang lebih untuk bisa menjawab seperti itu. Apa penyebab laba 2019 anjlok? Oke, ini sebenarnya udah kami sampaikan ya pada saat publikasi 2019, udah berkali-kali sebenarnya. Yang pertama adalah adanya perubahan PSAK, di mana kami harus membentuk cadangan yang luar biasa besar pada akhir tahun, dan kita putuskan tuh di akhir tahun 2019. Itu yang pertama. Jadi kita membentuk kurang lebih 7,7 triliun cadangan baru untuk memperkuat coverage CKPN. Dan itu kita sudah lakukan, dan itu one time sebenarnya, hanya terjadi sekali. Jadi 7,7 triliun. Nah, yang kedua adalah memang kita akui pada akhir 2019, new management melihat adanya akun-akun yang mengalami pemburukan dan saat itu kita downgrade. Dan itu sudah one time juga pekerjaannya, artinya itu sudah terjadi dan sekarang adalah saatnya menyelesaikan yang kemarin mengalami pemburukan tersebut. Nah, jadi kami lebih beruntung Bapak Ibu kalau bisa dilihat Juni justru kok ini satu-satunya bank yang labanya naik gitu ya. Ya karena itu tadi di akhir tahun lalu memang kita udah lakukan preparation lebih dulu gitu ya mungkin dibanding bank lain.
membentuk cadangan lebih dulu, kemudian juga mendowngrade yang memang berisiko pada saat itu. Dan benar setelah COVID, barang-barang ini sebenarnya memang sudah selayaknya NPL. Jadi memang terjadi gitu ya. Sepertinya kita merasa bahwa ini memang sudah dipersiapkan sebelumnya di akhir 2019. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Kami kembalikan ke Mbak Stefani. Baik, terima kasih Pak Nixon. Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Cahaya, yakni kapan cost of fund Bank BTN seperti tahun 2016 dan 2017, karena BI rate saat ini sudah 4%, dan ketika itu total cost-nya 4,6% gabungan DPK, obligasi, dan borrow fund. Terima kasih. Kalau berdasarkan proyeksi laporan keuangan yang kami lakukan di RBB, kami yakin di 2021 akhir cost of fund kami sudah di bawah 5%. Mudah-mudahan mendekati angka 4,6 di akhir 2021 dengan asumsi tidak ada tren kenaikan suku bunga ya. Asumsi ini seperti ini terus. Karena nanti kalau makronya berubah nih, ini omongan ini jadi berubah lagi gitu ya. Tapi dengan asumsi seperti ini, nggak ada second wave, nggak ada yang aneh-aneh di makro, kita yakin akhir 2021 udah mendekati 4,6, bahkan mungkin lebih cepat dari itu. Baik, terima kasih Pak Nixon. Pertanyaan yang keempat Pak dari Bapak Joni, berapa proporsi persentase saat ini kredit konsumsi dibanding KPR dan kredit komersial perseroan? Terima kasih. Ya, kredit konsumsi dibanding kredit? Dibanding total KPR, ya. Dan kredit komersial. Kita share masing-masing aja. Jadi dapat kami sampaikan, nanti Wina mungkin nambahin ya. Bank BTN ini kan memang bank fokus. Mungkin satu-satunya bank fokus. Kalau bank fokus itu maksudnya gini, 75% dari kreditnya berada pada satu sektor, yaitu perumahan dan turunan perumahan. Konstruksi, kontraktor, pengusaha semen, pedagang bahan-bahan perumahan, dan sebagainya. Kami itu ada 91%. 90% portofolio kami ada di perumahan dan industri perumahan. Kami memegang market share kurang lebih 40% dari seluruh KPR di Indonesia. Khusus KPR subsidi, 90% marketnya ada di BTN. Jadi khusus BTN memang mendapatkan pengecualian dari zaman dulu-dulunya gitu ya. Bahwa karena memang ini fokus untuk perumahan. Nah, kalau ditanya apakah persentase kredit konsumsinya lebih tinggi? Iya, karena KPR itu secara definisi di OJK dan BI dianggap kredit konsumsi. Walaupun itu untuk rumah. Tapi ini by definition seperti itu. Jadi memang biasanya sih kalau kita biayai satu konstruksi akan jadi 3 KPR. Kurang lebih komparasinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa jawab. Ya. Terima kasih Pak Nixon. Pertanyaan yang kelima Pak dari Bapak Firma Yosep Samosir. Strategi apa yang Bank BTN siapkan dalam menghadapi new normal ini dan menghadapi tahun 2021? Adakah inovasi yang BTN ciptakan dalam menumbuhkan minat investor agar mau berinvestasi di BTN? Kami persilakan. Tadi kami sudah sampaikan Bapak Ibu ya, bahwa ada BTN Solusi, ada transaction banking di retail, di mana BTN Solusi tadi payroll-nya udah mulai naik, sekarang udah ada 120.000 payroll, jadi kita bundling kalau dia mau payroll di kita akan kasih KPR dengan bunga 6,99%. Jadi tujuannya adalah untuk menarik minat orang menabung atau memindahkan payroll-nya ke BTN. Dengan bunga yang, karena biasanya orang mau ngambil kredit, paling pertama kebutuhannya biasanya adalah untuk rumah biasanya, gitu, setelah berkeluarga terutama. Sehingga akan ada shifting orang memindahkan payroll ke kita. Itu satu. Kedua, selain BTN Solusi, tadi kami juga udah jelasin bahwa perkembangan mobile banking kami ya, terutama mobile ya. Karena orang lebih ke mobile, go mobile first. Tadi kami udah sampaikan bahwa kenaikannya itu 31%. Kenaikannya aja year on year 31%. Mungkin ini angka kenaikan tertinggi sepanjang sejarah digital channel-nya Bank BTN. Jumlah kenaikannya sendiri. Sehingga sekarang jumlah transaksi yang ada di BTN kurang lebih nilainya menjadi
jumlah transaksinya sendiri sekarang menjadi 34 juta transaksi dalam setahun. Sebelumnya adalah dalam satu 25 juta. Jadi naiknya itu cepat sekali gitu. Ya memang ini dibantu pandemik ya, tapi saya yakin ini kan jadi habit. Ini akan jadi habit. Ya Bapak Ibu juga ngalamin lah ya, transaksi pas sudah jarang mau ke cabang sekarang ya karena adanya pandemi Covid. Dan kami merasakan bahwa memang pandemi Covid ini men-shifting behavior orang lebih ke mobile. Sehingga tadi kami bilang bahwa mobile KTM aja orang masih ragu gitu ya. Ya saya bisa ngerti sih kenapa orang KTM ragu ya. Mungkin takut ketemu orang, nyentuh barang-barang yang dipegang banyak orang gitu ya. Sehingga dia lebih percaya menggunakan handphonenya sendiri atau bisa dilakukan dari komputer di rumah. Jadi mobile dan internet banking tumbuhnya luar biasa pesat, 31% growth. Dan ini pasti kita dorong ke depannya. Kemudian yang kedua, tadi Pak, Bapak, Ibu, perilaku baru yang kami ciptakan sebenarnya, di mana orang jual beli rumah sekarang online. Yang which is zaman saya dulu beli rumah, bawa keluarga, ngelihat rumahnya, kemudian datang ke developernya, itu bawa keluarga tuh sampai liburan Sabtu Minggu. Di rumah zaman saya masih dulu gitu ya, masih punya anak kecil gitu ya. Lihat rumahnya gitu ya, nanya-nanya developernya, diantar, kemudian datang ke bank juga secara fisik, isi aplikasinya secara fisik. Which is sekarang itu udah dilakukan secara online. Dan kita hari ini ada virtual Indonesian Property Expo yang online virtual. Saya belum tahu hari ini berapa jumlah viewersnya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa yang online itu sendiri sampai Juni itu 2,91 juta viewers. 2,91 juta viewers. Ini baru mulai nih, ini baru mulai. Jadi artinya apa? Emang animonya di online tuh luar biasa. Dan yang udah jadi KPR tadi kami sampaikan bahwa selama 6 bulan dari 2.000, angkanya belum besar, tapi kan baru mulai. Yang ngajuin 11.000, yang udah jadi KPR kurang 2.300 sampai Juni. Mungkin sampai hari ini naiknya lebih eksponensial, ini mudah-mudahan lebih cepat. Jadi kebayang nggak sih dulu beli rumah pakai online gitu? Kalau beli komputer, beli HP, mungkin online orang terima ya. Tapi beli barang yang ratusan juta pakai online. Dan itu rumah. Biasanya orang lihat dulu lokasinya segala macam gitu. Apa peng shui gitu. Sekarang orang bisa lakukan itu lah online, lihat gambarnya 3D, lalu dia ambil keputusan, decision, beli. Langsung pada saat yang sama apply ke BTN. Nah ini juga akan kami buat jadi digital ekosistemnya ke depannya, termasuk nanti dengan notary, ya, support penunjang, kemudian appraisal. Jadi teman-teman bisa klik di portal yang sama, langsung satu ekosistem itu ada di dalam platform rumah BTN. Jadi itu yang mudah-mudahan menjadi andalan BTN, dan kami kebetulan menjadi bank pertama melakukan ini di Indonesia gitu ya, penjualan properti secara online. Silakan teman-teman lihat Indonesian Property Expo yang secara virtual. Teman-teman bisa lihat sendiri berapa jumlah viewersnya, bisa rasakan sendiri gimana sih beli rumah online, gambar-gambarnya 3D, dan lain sebagainya. Ya. Tunggu Bu Stefani. Ya, terima kasih Pak Nixon. Menarik sekali Pak inovasi yang sudah dilakukan Bank BTN. Cukup banyak sebenarnya Pak pertanyaan yang masuk dari para peserta. Namun karena ada keterbatasan waktu, jadi saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir Pak, yakni dari Bapak Evan Parhusip. Berikut pertanyaannya. Sejak pandemi melanda, kredit perumahan rakyat pasti mengalami penurunan yang signifikan yang juga berimbas pada penurunan pendapatan di Bank BTN. Bagaimana Bank BTN menyikapi kondisi bisnis yang tidak pasti dan menjaga likuiditas dan arus kas yang sehat, serta menangani kredit perumahan yang sudah pasti mengalami penyumbatan karena daya beli masyarakat berkurang akibat adanya efek ekonomi dari pandemi. Terima kasih. Mbak, ini pertanyaannya sebenarnya agak kontradiktif, statement pertama dan kedua. Kalau dalam kondisi tidak bisa ekspansi kredit, ini biasanya ya Pak Evan ya, likuiditas malah penuh. Jadi itu tidak jalan bareng. Jarang terjadi bareng, likuiditas ketat, ekspansi nggak bisa. Itu biasanya justru karena kredit melamban, likuiditas penuh.
Dan saya bisa sampaikan bahwa per hari ini LDR kami udah di bawah 110, mungkin udah 105 kali ya, 105%. Dan saya belum pernah ngalamin jumlah likuiditas hari ini, misalnya kita memiliki dalam bentuk SBN paling banyak, selain di penempatan di Bank Indonesia sesuai regulasi, itu sampai 41 triliun gitu ya, uang yang kita simpan dalam bentuk surat berharga negara. Jadi liquidity melimpah Bapak Ibu. Karena itu tadi, ekspansi kreditnya memang tidak sekencang sebelum pandemik. Jadi memang biasanya kalau ada ekspansi kredit terhenti, liquidity no issue. Jadi ini pertanyaannya saya koreksi ya. There is no problem with liquidity. Duit kita belum pernah sebanyak ini dalam bentuk alat-alat liquid. Jadi ada istilahnya ALDPK atau ALNCD sebagai rasio yang kami jaga setiap hari. Dan kami memang menaikkan rasio itu untuk berjaga-jaga. Dan tanpa adanya penambahan DPK pun rasio itu pasti naik karena ekspansinya menurun. Nah, tapi memang ini juga mungkin nggak tahu kenapa ya, apa ada shifting ya, ke bank BUMN itu dana agak meningkat tajam gitu ya, termasuk di kami gitu ya. Jadi memang DPK-nya ini kita udah berusaha nolak-nolak dengan cara menurunkan suku bunga. Nah, mudah-mudahan ini juga memicu penurunan cost of fund. Kemudian terkait dengan ekspansi kredit, dapat kami jelaskan bahwa rumah adalah kebutuhan pokok, Bapak Ibu, Pak Evan, bahwa dulu ada pangan, sandang, papan, kita masih kecil diajarin. Papan adalah kebutuhan utama dalam bentuk rumah. Pasti yang namanya rumah untuk kepentingan dihuni, ditinggali, itu juga merupakan kebutuhan pokok. Kecuali beli rumah untuk investasi, kalau itu memang bukan kebutuhan pokok. Tapi kalau alasan kebutuhan pokok, ada 11 juta rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah. Itu market yang besar, very huge. Jadi di KPR subsidi, itu permintaannya nggak ada menurun. Kami bisa sampaikan dalam kondisi pandemik aja di Juli ya, ini Juli yang kemarin baru aja lewat, 1 bulan itu kita ekspansi 3,4 triliun. Jadi terjadi tetap, memang di bawah angka normal, tapi nggak berhenti. Orang tetap akad KPR subsidi. Ya, jadi kami yakin bulan ini udah 4,1 atau 4,2 triliun. Bulan depan mungkin udah 5 triliun sebulan, udah balik ke normal. Gitu. Jadi ya Bapak Ibu kan tahu, sekarang ngomongnya stay at home, shopping from home, semua from home. Kan mesti ada home-nya. Iya, mesti ada home-nya. Jadi kalau nggak kita mau ngomongnya from home tuh nggak cocok. Gitu ya. Jadi home itu sendiri adalah bagian di mana orang harus punya. Keluarga harus punya. Dan di Indonesia rumah tangga baru atau pernikahan baru sekitar 400.000 sampai 800.000 setahun. Dan pernikahan itu yang men-trigger kebutuhan rumah. Jadi ini karena kebutuhan fisik, kebutuhan utama, everybody says titik-titik from home, ya tetap aja yang namanya jual beli rumah itu tetap jalan. Terutama yang KPR tipe 500 juta ke bawah nilainya. Mungkin Pak Winang bisa tambahin gimana sih kondisi makroekonomi untuk perumahan? Ya, Pak Evan, kalau Pak Evan perhatikan data PDB terakhir ya, yang di kuartal 2 kan memang kita terkontraksi 5,2% ya. Tapi kalau dilihat by sektor, Pak Evan masih bisa lihat bagaimana sektor yang terkait dengan perumahan itu sebetulnya masih tumbuh positif. Meskipun memang turun, pertumbuhannya turun, tapi tetap positif. Sementara sektor-sektor yang lain itu masih sudah tumbuhnya secara negatif. Artinya apa? Artinya memang kita melihat bahwa adanya stimulus yang diberikan oleh pemerintah, terutama terkait dengan KPR subsidi, saya rasa itu sedikit banyak mendorong atau membuat sektor ini tetap bisa bertahan tumbuh positif. Dan kalau kita terus berharap bahwa ini memang akan terus bisa dilakukan, karena apa? Karena memang kita melihat bahwa sektor perumahan itu mempunyai mempunyai hubungan forward backward dengan sekitar 170-an sektor lainnya. Jadi bisa dibayangkan kalau sektor perumahan tetap bisa tumbuh, ini akan bisa mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang lain. Coba kita lihat aja dari awal rumah mulai dibangun, paling nggak kan yang bisa didorong itu adalah dari buruh
buruh tukang-tukangnya ya. Belum nanti kita lihat bagaimana dalam satu proyek perumahan pasti muncul warung-warung sampai akhirnya rumah itu jadi, tentu saja akan terakhir akan akan melibatkan sektor-sektor lain. Saya rasa demikian Pak Evan. Kami kembalikan ke Bu Stefani. Ya, terima kasih kepada Bapak Nixon dan Bapak Winang untuk penjelasannya, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Luar biasa sekali partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, maka kami sudah cukup menjawab pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Winang dan Bapak Nixon. Hadirin yang kami hormati, saya sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk. Sebelumnya kami persilakan kepada Bapak Nixon untuk menyampaikan satu atau dua kata penutup dari Bapak Nixon. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Bu moderator. Kita terima kasih sekali lagi dikasih kesempatan untuk pada hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa walaupun pandemik ini terjadi ya, pertama kita optimis bahwa ini pasti berlalu, itu pertama. Yang kedua, kita juga yakin bahwa kebutuhan perumahan itu bukan kebutuhan yang bisa ditunda. Gitu. Orang bagaimanapun harus punya rumah, punya tempat tinggal. Sejarah manusia kan menunjukkan seperti itu. Sehingga kami merasa bahwa ini adalah bisnis yang memang bisnis kebutuhan pokok. Dan nggak jarang sekali segmen Indonesia yang beli rumah itu tunai. Itu cuma berapa persen lah, kecil sekali. Selebihnya adalah memiliki bantuan dari lembaga pembiayaan. Kami yang berada di sana dan memang dari awal fokus di sana akan tetap mendorong pertumbuhan bisnis di sana sambil memperlebar, termasuk tadi yang kami katakan formatnya udah lebih go digital. Ya, tadi beli rumah juga udah pameran, kalau dulu harus ke JHCC, sekarang virtual. Ya kan, kalau dulu Bu Ibu cari rumah kan datang ke pameran perumahan di JHCC paling sering tuh. Sekarang cukup di virtual. Dan saya tadinya nggak yakin, ternyata yang datang banyak. Bikin portal perumahan 6 bulan 2,91 juta viewers. Jadi kami udah semakin mantap yakin bahwa kedepannya adalah kita going digital. Semuanya platform digital. Dan untuk efisiensi, tahun ini juga kami mungkin akan menutup kurang lebih 100 outlet yang secara fisik yang kami rasa kurang menguntungkan gitu ya, kalau dipertahankan. Sehingga tadi karena kami udah lihat udah orang shifting transaksi ke digital, kami mulai berani mengurangi jumlah outlet-outlet kami, kurang lebih 100 outlet yang kita tutup, sehingga akan terjadi efisiensi yang jauh lebih besar lagi ke depannya. Itu mudah-mudahan memberikan gambaran bahwa penguatan di dalam bisnis proses, penguatan jumlah cadangan untuk antisipasi apapun yang terjadi setelah pasca COVID ini adalah merupakan fokus utama kami, sehingga kami yakin BTN akan kembali memiliki cost of fund seperti tahun 2017, bahkan mungkin di bawah itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau masih nanya, nanti bisa dengan Pak Korsek, Pak Ari Kurniawan, atau bisa diteruskan ke Pak Winang Budoyo gitu ya. Kita akan berusaha menjawab sebisa mungkin yang bisa kami jawab. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Nixon atas penutupan yang sudah disampaikan. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dan juga kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Maju terus.